Oke, ketemu lagi teman-teman dari IT ya pada sesi kelima komunitas pakar. Dalam sesi kelima ini saya mau mengingatkan yang sedang mengisi diskusi ataupun tugas ke satu segera ya, karena kita sudah lebih dari 1 minggu untuk tugas yang pertama. Takutnya ditutup gitu. Oke, untuk beberapa tugas dan diskusi sudah saya isi ya, baik nilai atau komentarnya. Bisa dilihat ya mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi hasilnya seperti apa. Oke, nah sekarang pada sesi kelima ini kita bicara tentang komunikasi praktis atau komunikasi dalam sistem pakar. Nah, ini kaku ya, bahasanya kaku. Nanti saya coba masukin ke apa sih itu komunikasi sistem pakar gitu ya. Apa tuh, bagaimana implementasinya gitu ya. Karena tentu saja penting buat kita tahu bahwa dalam komunikasi sistem pakar ini tidak mudah. Untuk melihat segala sesuatu dalam konteks uh, sebuah bisnis ya. Nah, kita akan coba membahas tentang community of practice ini ya. Dunia sekali lagi udah berubah. Kita nggak bisa pakai teori-teori yang lama ya, karena teori-teori yang lama itu sudah menjadi pembelajaran, tetapi dalam hal ini nggak bisa lagi dibuat sebuah acuan gitu ya. Kenapa demikian? Karena memang komunikasinya udah beda. Saya ambil contoh ya, ketika belajar sebuah uh, ilmu ekonomi tipe lama, marketing itu kita pakai dari orang ke orang, dari mulut ke mulut, dari media broadcast. Tapi sekarang sudah berbeda, medianya digital, marketing digitalnya juga sudah bukan masuk ke media broadcast, walaupun masih ada broadcast itu kayak televisi segala macam. Media sosial sekarang sudah menjadi ladang untuk media kampanye produksi gitu ya. Jadi ini yang harus kita ketahui, bahwa definisi apa sih tentang COP ya, karakteristiknya seperti apa. Pertama adalah Anda mesti tahu ada sebuah pengetahuan di situ yang harus banyak dipelajari. Dunia digital ini mewujudkan suatu nilai teknologi informasi yang begitu tinggi ya sekarang. Makanya sekarang banyak konten-konten kreator, orang yang tidak mengerti IT akhirnya terjun ke bidang itu sebagai konten kreator ya. Kemudian membentuk komunitas-komunitas ya, konten kreator ya. Saya punya satu tempat yang buat tempat orang hangout gitu ya. Ini cerita tentang bagaimana anak-anak muda sekarang datengin tempat-tempat hangout atau apa, mau nggak dibikinin konten kreator. Mereka berupa tim, mereka bikinkan video, mereka bikinkan pakai drone, nanti mereka masukkan ke dalam channel-channel mereka yang sudah terkenal gitu, atau sudah punya follower yang cukup banyak. Ini jadi sebuah ladang bisnis yang lumayan. Ya, jadi itulah sebuah perubahan dari kampanye bisnis. Saya contohkan langsung ya buat teman-teman supaya
Nanti ketika terjun ke dalam dunia bisnis sudah tidak bingung gitu, karena memang inilah zamannya. Kalau zaman saya mungkin berbeda ya, berbeda jauh, nggak ada kayak gitu. Kita kerja ke tempat lain, perusahaan lain, nanti perusahaan itu akan gaji kita, atau kan kita bikin usaha kecil-kecilan, warung gitu ya, atau kan bikin usaha yang lain. Nah itu juga beda ya. Nah tapi hal-hal seperti ini penting buat mereka karena sudah ada perubahan. Nah itu perlu komunikasi, perlu komunitas, perlu macam-macam. Nah ada beberapa tipe nih ya harus dipelajari. Mungkin video ini agak panjang saya cerita supaya lebih memiliki pengertian di knowledge management ya. Pertama adalah operasional COP itu sendiri ya. Fokusnya adalah bagaimana meningkatkan efisiensi ya, memecahkan masalah kerja sehari. Kalau COP ya, sebagai konten kreator saya lihat nggak gampang. Karena apa? Mereka butuh ide, mereka butuh ini. Ketika ada kasus harus memecahkan dengan ide seperti apa. Nah itu merupakan salah satu bentuk dari bagaimana mereka berpikir memecahkan masalah, gitu ya. Akhirnya contohnya adalah mereka mencoba berkomunikasi dengan pihak-pihak IT, bagaimana mereka melihat sebuah konteks dalam bentuk teknologi, gitu ya. Banyak fungsinya gitu ya. Kalau saya merujuk keluar dari sistem ya, karena buku itu masuk ke dalam internal perusahaan, tapi saya coba bikin yang di luar yang sekarang banyak terjadi, yang tren gitu ya. Kalau di dalam perusahaan tentu saja berbeda ya, COP-nya beda. Karena apa? Karena yang dibutuhkan adalah kemampuan Anda masuk ke dalam sebuah networking perusahaan yang punya kultur organisasi. Tapi kalau di dalam dunia luar itu berbeda. Karena dunia persaingan yang Anda akan temui, bukannya dunia networking. Berbeda dengan dunia-dunia yang di luar. Ketika Anda masuk di dalam sebuah perusahaan, kemampuan networking Anda harus lebih kuat. Tapi kalau di luar Anda berhadapan dengan para pesaing, itu berbedanya gitu ya. Kemudian strategi COP-nya apa ya? Mendorong inovasi sebetulnya. Inovasi apa yang Anda mau buat baik di dalam perusahaan. Kalau itu sama di perusahaan juga inovasi, di luar perusahaan inovasi. Karena apa? Ada banyak persaingan. Proyeknya apa sih? Kalau bisa sih buat riset and development-nya supaya ada strategi-strategi yang Anda harus bangun ke depan. Kemudian kemarin udah belajar tentang yang ini, knowledge sharing kepada knowledge yang dibutuhkan di dalam sebuah perusahaan atau yang di luar nih, yang sharing di luar. Itu juga penting dengan Anda lihat-lihat media sosial, TikTok yang Anda sering scroll. Nah, itu juga sebetulnya udah jadi bahan buat Anda berkreativitas. Jadi melihat media sosial itu bagaimana mereka berkreativitas, bagaimana mereka mendapat follower, itu bisa dipelajari ya. Nah itu saja sebetulnya bagaimana Anda mendapatkan sebuah model ya. Kalau teori-teorinya sih tentu banyak ya, teori-teori modelnya itu banyak, konteksnya juga banyak lah. Ada apa ya? Elemen-elemen penting dari COP-nya, misalkan kalau kita bicara domainnya ya, domainnya itu penting ya, kita lihat domainnya. Ini saya memperluas cakrawala Anda di dalam COP ya, bagaimana domain itu penting, memberikan arah fokus ya, memberikan arah dan fokus identitas. Ini kalau mau berbisnis penting ini ya. Seperti saya kasih contoh saja, waktu Google, ini ada sejarah Google. Google itu pertama kali muncul, arah fokusnya nggak jelas. Tapi ada satu manajer perempuan waktu itu datang, cuma bilang, tunjukkan satu ide yang menurut Anda potensial untuk meneruskan perusahaan ini. Google waktu itu hancur ya. Ada satu orang cuma bilang, kita mau bikin search engine yang potensial, hanya itu saja fokusnya. Jadi jalanin.
akhirnya menjadi sebuah fokus yang bagus ya di seluruh dunia. Kan sempat beberapa dekade Google menjayai sebelum sekarang masuk ke teori AI ya. Nah, itulah Google yang saya bilang bahwa fokus terhadap identitas perusahaan ya. Kemudian komunitinya apa? Komunitinya IT. Sekarang sudah komuniti IT bersaing, berkolaborasi, itu salah satu bentuk bidang itu. Kemudian juga di dalam sebuah perusahaan hati-hati harus ada standar kerja. Nah, ini yang sekarang sering menjadi masalah di generasi-generasi berikutnya karena kita punya standar kerja tidak bisa diterima gitu. Nanti satu kali ya standar kerja akan berubah ya. Makanya penggunaan AI sekarang banyak di perusahaan-perusahaan. Kenapa? Karena standar kerjanya udah bebas. Perusahaan sekarang sudah pakai standar bebas. Karena generasi sekarang agak berbeda kulturnya dengan generasi-generasi yang model-model kita. Nah, segitu saja dulu tentang video ini. Saya ingatkan kembali bagi Anda-Anda yang sedang mengisi diskusi atau tugasnya, jangan lupa diisi, jangan lupa diselesaikan karena kalau sudah tertutup, kami ini dosen nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Atau tutor itu nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, itu tugasnya admin soalnya. Baik, uh, tetap menjadi pintar, tetap menjadi cerdas, tetap menjadi efektif ya dalam dunia pekerjaan yang akan datang. Tetap sehat dan semangat.